Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Kamaria, mahasiswi Prodi Ekonomi Islam. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sejarah peradaban Islam pada zaman dinasti Muawiyah. Asal-usul pertumbuhan dan basis sosial dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan pada tahun 606 Masehi. Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun. Pada peristiwa Fat al-Makkah, Muawiyah mulai memegang tempuk pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu ia diangkat menjadi gubernur Yordania. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah dengan beberapa syarat. Muawiyah menduduki kursi pemimpinan pada tahun 661 Masehi tahun 41 Hijriah. Ia memproklamirkan dirinya menjadi khalifah di Syria atau Palestina setelah pihaknya dinyatakan menang. Maka dari sinilah setelah masuk unsur kekuatan dan keterpaksaan menggantikan musyawarah, karena pada masa ini dapat dikatakan telah terjadi perceraian ideologi antara idealisme dan realita. Selanjutnya, sistem kepemimpinan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penguasa Islam yang pertama yang menggantikan sistem-sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Muawiyah meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan pada anak-anaknya secara turun-temurun. Karena Muawiyah dipandang sebagai pendiri sistem kerajaan yang turun-temurun dalam sejarah umat Islam, tradisi demokrasi kesukuan nenek moyang bangsa Arab seketika itu hilang untuk selama-lamanya. Hal ini menandai telah berakhirnya sistem pemerintahan atau khilafah yang berdasarkan atas asa demokrasi untuk menentukan pemimpin umat Islam yang menjadi pilihan mereka. Muawiyah hidup dalam kemewahan istana yang selalu dijaga pengawal bersenjata. Baitul Mal dijadikan sebagai harta kekayaan pribadi dan memutus segala sesuatu uang penting hanya dengan pertimbangan sendiri. Inilah perbedaan paling mencolok dari Muawiyah. Selama masa pemerintahannya, penguasa dan rakyat hidup rukun. Ia juga berlaku bijaksana kepada para penganut agama Kristen. Selanjutnya ada dinasti-dinasti pada masa Muawiyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40-60 Hijriah atau 660 sampai 680 Masehi. Nah, pada pemerintahannya ini masanya ini adalah masa-masa Khalifah Islamiyah yang paling cemerlang, di mana keamanan dalam negeri begitu baik, segala sikap permusuhan terhadap Muawiyah telah bisa dibasmi. Muawiyah meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus, pemakaman Bab al-Sadir. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 63 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Nah, ia pasti dalam berkata, dermawan dan sangat pandai bersair. Ia mati dalam usia yang muda. Ia tidak sempat merasakan kenikmatan sebagai khalifah karena begitu dia menaik tahta, di hadapannya telah berkecamuk bermacam-macam peristiwa yang merupakan penyakit berat bagi negaranya. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi. Masa pemerintahannya juga hanya 40 hari. Dengan demikian berakhirlah riwayat Muawiyah II, dan dengan itu berakhir pula lah kekuasaan anak-anak cucu Abu Sufyan dan mulailah masa Bani Umayyah yang kedua, yaitu masa kekuasaan keturunan Al-Hakam ibnu Abdul As ibnu Umayyah. Yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya kurang dari 1 tahun. Selama pemerintahannya tidak meninggalkan jejak yang penting bagi sejarah Islam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Nah, ia wafat pada tahun 705 Masehi dalam usia ke-60 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun lebih. Nah, yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Tercatat bahwa Al-Walid menduduki kursi khalifah selama 10 tahun, namun ia banyak menorehkan tinta emas sepanjang kepemimpinannya. Nah, yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Satu-satunya jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Zaimul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus.
Nah, yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz wafat pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yazid bin Abdul Malik meninggal pada usia 40 tahun. Yang ke-10 ada Hisam bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 742 Masehi. Nah, pemerintahan Hisam yang lembut dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebajikan tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan pada pendahulunya karena gerakan oposisi yang terlalu kuat sehingga khalifah tidak sanggup mematakannya. Hisam wafat pada usia 55 tahun dan masa pemerintahnya cukup lama, yaitu sampai 19 tahun lebih. Selanjutnya, yang keempat, karakteristik, tradisi, dan peradaban Muslim pada masa Muawiyah. Yang pertama ada, karena kekhalifahan harus berdasarkan keturunan, maka adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti. Yang kedua, kekuasaan pada dinasti Umayyah berkembang dengan sangat cepat. Yang ketiga, pada masa Umayyah, pembangunan fisik serta perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Yang kelima, jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayyah. Dalam urusan diyat, bahwa Muawiyah telah mengganti apa yang telah ditetapkan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin, tapi Muawiyah menguranginya sampai setengahnya dan dia mengambil setengah yang lain bagi dirinya sendiri. Pada masa dinasti Umayyah mencoba untuk mengimbanginya. Dibuatlah lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum yang didirikan pada masa Umayyah yaitu ada Al-Qadi, dipimpin seorang yang disebut Al-Qadi, bertugas membuat fakta hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Yang kedua, Hizbah, kekuasaan hakim atau qadi dibagikan di antaranya dirinya dengan Al-Muhtasib dan Al-Hakim atau Al-Qadi Al-Mazalim. Yang ketiga, kekuasaan peradilan yang paling tinggi yaitu kekuasaan Hakim Al-Mazalim atau Qadi Al-Mazalim. Yang keenam, faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.